politisi PDI Perjuangan mulai merapat ke Prabowo Subianto. Beberapa waktu yang lalu Effendi Simbolon, selanjutnya Budiman Sujatmiko. Apakah ini akan diikuti yang lain? Apakah ini juga akan membuat Prabowo Subianto lebih kuat, atau hanya sebatas teskis terhadap Prabowo? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Prabowo Subianto menjadi magnet bagi beberapa kader PDI Perjuangan. Kita melihat Effendi Simbolon, Budiman Sujatmiko, dan mungkin yang lainnya. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas dan analisa apa sebenarnya yang terjadi dengan fenomena ini, dan apakah akan berpengaruh terhadap Prabowo Subianto terkait dengan sesuatunya, atau ini akan ya sampai di situ. Pertama kita baca di kompas.com. Politisi PDI Perjuangan mendekat ke Prabowo setelah Effendi Simbolon, kini Budiman Sujatmiko. Kemudian kita geser ke Republika. Dulu galak, kini Budiman PDI Perjuangan dukung Prabowo dan wakafkan diri. Ngeri, wakafkan diri. Kemudian kita baca di kantor berita RMOL ID, Effendi Simbolon dan Budiman Sujatmiko dukung Prabowo, internal PDIP pecah. Kemudian kita di liputan 6, manuver politik kader PDIP dinilai berpotensi dongkrak elektoral Prabowo Subianto. Wah, ini berita yang positif, optimis. Dan kita baca di liputan 6 lagi, elit PDIP dan relawan Jokowi rame-rame dukung Prabowo, banteng moncong putih diuji. Dan yang terakhir kita baca di merdeka.com, sinyal Budiman Sujatmiko dukung Prabowo, saya hanya akrab membaca arah badai. Saya hanya akrab membaca arah badai. Pilih mana kalian? Oke, kita baca yang di Republika, yang lainnya tambahan. Dulu galak, kini Budiman PDIP dukung Prabowo dan wakafkan diri. Republika.go.id Jakarta, politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden Capres Prabowo Subianto. Padahal Budiman dikenal sebagai sosok yang dikenal sangat galak kepada Prabowo, khususnya pemilihan presiden 2014-2019. Berubah. Meski begitu, nama Budiman sempat masuk dalam daftar tim pemenangan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo pada Pilpres 2009. Setelah dukungan Budiman kepada Prabowo, kini warganet pun mulai membongkar isi cicitannya yang selama ini sangat pedas mengkritik ex-Panglima Kostrad dan Danjen Kopassus tersebut. Bahkan aktivis 98 tersebut beberapa kali membuat status yang terkesan merendahkan Prabowo. Tangkapan layar cicitan Budiman beredar di lini masa Twitter. Nah, ini. Misalnya pada 22 Mei 2019, ia melabeli Prabowo sebagai orang yang identik dengan kegagalan. Prabowo, produk gagal manusia Indonesia, ujarnya. Ngeri. Sebelumnya pada 13 Mei 2019, Budiman malah menyentil para pendukung Prabowo sebagai orang bodoh. Kenapa yang mendukung Prabowo syaratnya harus bodoh?
ucapnya ketika membalas status warga net. Masih terekam jejak digital itu. Sementara itu Budiman usai bertemu Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, menuturkan Prabowo sebagai figur pemersatu negeri ini. Bahkan ia terang-terangan memuji Prabowo maupun Partai Gerindra sebagai representasi kaum nasionalis. Kali ini saya memang bertemu beliau karena saya merasa bahwa bangsa ini butuh persatuan kaum nasionalis, butuh saling mendukung, butuh kebersamaan, karena Indonesia 2024 kesana adalah Indonesia yang harus dijaga bareng, kata Budiman di halaman depan rumah Prabowo. Menurut Budiman, pembicaraan di dalam rumah dengan Prabowo selama 2 jam menyimpulkan agar seluruh kaum nasionalis bisa bersatu. Ex-ketua PRD, Partai Rakyat Demokratik itu mengajak publik percaya bahwa persatuan kaum nasionalis adalah sesuatu yang penting untuk Indonesia. Bahkan ia sudah mewakafkan diri untuk menjadi sosok yang berupaya mencairkan hubungan antara kelompok nasionalis yang selama ini berbeda pandangan. Ada yang berbeda pandangan. Rugi Indonesia kaum nasionalis tidak saling mendukung. Saya mewakafkan diri untuk mencairkan agar kaum nasionalis bisa meneruskan apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan segala konsekuensinya, kata Budiman. Ini kalau di Republika, dan kalau kita melihat di tempat lain, di misalkan Liputan 6, manuver politik kader PDIP dinilai berpotensi dongkrak elektoral Prabowo Subianto. Ini judulnya saja ngeri. Begitu juga kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Budiman, saya hanya akrab membaca arah angin. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Clear bahwa pertemuan di rumahnya Pak Prabowo menghasilkan banyak hal dan ada sinyal mengarah dukungan ke Pak Prabowo, meskipun mungkin tidak disampaikan secara langsung. Bagaimana menurut kalian terkait dengan pertanyaan pada awal tadi, apakah ini berpengaruh terhadap nama besar Pak Prabowo, kemenangan Pak Prabowo, atau ini hanya teskis? Menurut analisis saya, pertama, kalau berbicara pada apa yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko di merdeka.com, saya hanya akrab membaca arah angin, arah badai, maka ini menunjukkan bahwa Budiman Sujatmiko itu tidak terlalu ideologis terhadap salah satu partai, atau tidak berubah, tapi bisa saja berubah. Dan itu digambarkan bahwa pada dahulu Budiman Sujatmiko itu menjadi ketua PRD, Partai Rakyat Demokratik, dan selanjutnya menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Dan pada proses berpolitik beliau bisa dinamis. Ini menunjukkan bahwa ini serius. Budiman Sujatmiko mendekatkan kepada Pak Prabowo itu mendasarkan pada arah badai, bukan arah angin tapi arah badai. Terjadi badai besar. Apakah ke arah Pak Prabowo? Pada kesempatan tadi Budiman Sujatmiko ke Pak Prabowo. Jadi dalam gambarannya badainya itu adalah di Pak Prabowo untuk 2024. Meskipun mungkin kalian yang pendukung Mas Ganjar ataupun pendukung Mas Anies mungkin berbeda ya, tetapi ini yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko. Sehingga berdasarkan ini, menurut saya Budiman Sujatmiko ini menjadi semacam embrio atau pintu untuk serius dengan Pak Prabowo. Meskipun kedepannya sangat tergantung pada
bagaimana kebijakan dari PDI Perjuangan terhadap salah satu kadernya yang mempunyai sikap pula seperti ini. Apakah segera memecatnya atau ya dibiarin saja, atau bahkan nanti akan menghadirkan sebuah kebijakan yang selanjutnya mungkin Pak Prabowo menjadi bagian dari yang ditampilkan oleh PDI Perjuangan. Karena memang batu tulis dahulu, prasasti batu tulis berharap bahwa sesudah Bu Megawati nantinya adalah Pak Prabowo yang akan diusungnya. Tetapi ya kita lihat saja dalam perkembangannya. Kemudian yang kedua, apakah hal ini juga akan berpengaruh terhadap kemenangan atau nama besar Pak Prabowo kalau ini terjadi secara masif? Tidak cukup hanya 2 kader PDI Perjuangan, sangat mungkin itu terjadi. Hanya 2 saja pasti itu berpengaruh. Meskipun kemarin pada waktu awal Effendi Simbolon mengklarifikasi, tapi kan jejak digital kan tidak bisa dilepas atau dibiarkan. Karena kesempatan ini ketika Budiman Sujatmiko bersilaturahmi ke Pak Prabowo, saya hanya akrab membaca arah badai, itu menunjukkan bahwa ini keseriusan dan mengarah kepada suara elektabilitas Prabowo itu bertambah. Apakah hal ini tidak berpengaruh terhadap koalisi-koalisi dari partai Gerindra yang selama ini terjadi, misalkan dengan PKB ataupun yang lain? Menurut saya ini adalah sebuah kekuatan dan bisa saja berpengaruh terhadap PDI Perjuangan. Intinya bahwa ini menambah amunisi kepada Pak Prabowo dalam menyongsong kontestasi ketika ini terjadi, minimal seperti itu atau bahkan lebih besar. Kemudian yang ketiga, apakah ini akan betul Prabowo akan menang? Kalau ini adalah tergantung pada situasi nantinya. Kalau kader PDI Perjuangan memang berbondong-bondong, tidak cukup 2 orang tersebut, tapi berbondong-bondong semuanya, struktural sampai di level bawah, ini membahayakan. Tetapi kalau hanya di level elit, misalkan hanya keberadaan Effendi Simbolon sama Budiman Sujatmiko, maka ya tidak berpengaruh besar. Ada sebuah harapan dari Pak Prabowo, prasasti batu tulis itu kemudian terjadi, dan selanjutnya meskipun Mas Ganjar sudah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, kemudian ada sebuah keputusan yang berbeda. Kalau saya melihat sih, Mas Budiman Sujatmiko itu ketika menyampaikan harus perlu menyatukan para nasionalis, ini pertanda bahwa ada pandangan yang berbeda kelompok nasionalis terhadap 2024. Dan ada kecenderungan ketika Prabowo, Mas Ganjar itu tampil, ini akan terpecah belah, dan di sini Budiman Sujatmiko akan menyatukannya. Nah, itu ide yang bagus menurut Budiman Sujatmiko. Apakah iya atau tidak? Ya PDI ataupun Gerindra ataupun yang lain pasti akan responnya. Bagaimana dengan Mas Anies Baswedan? Apakah dengan ini maka selesai? Kalau menurut saya belum. Bisa saja beberapa kader PDI Perjuangan ketika beberapa orang mulai masuk ke wilayah barisan Pak Prabowo juga akan ada yang bergeser ke Mas Anies Baswedan, meskipun sampai hari ini belum muncul. Kalau dirasa Anies Baswedan mempunyai peluang menang yang besar. Jadi rata-rata mayoritas politisi, elit politik bermain itu akan mengusung terhadap yang menang, akan pro terhadap yang menang. Terhadap yang kalah, apalagi tahu bahwa dia kalah, dia akan menjauhi, mengantisipasi daripada tidak bisa turut serta membangun atau mendapatkan kekuasaan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang tidak ada semacam kalimat bahwa ini adalah diperintah Pak Jokowi. Tetapi ketika Mas Budiman Sujatmiko mengatakan nasionalis di masa Pak Jokowi sudah bagus, kemudian dia ingin melanjutkan, ini menurut saya ada hubungannya kalau dihubung-hubungkan dengan tema Pak Jokowi.
Meskipun secara formal bahwa Pak Jokowi dengan Mas Ganjar baik-baik saja. Pada waktu deklarasinya Mas Ganjar datang, dan berbagai event juga bisa terlihat bagus, apalagi dengan Bu Megawati. Tetapi semua kita serahkan dalam sebuah proses berkomunikasi politik. Apakah betul ini Effendi Simbolon Budiman akan menambah sebuah power atau tidak yang selanjutnya? Dan begitu juga apakah strategi yang dihadirkan oleh PDI Perjuangan Bu Mega akan menjadi lebih tidak baik? Bahkan Mas Anies Baswedan di Koalisi Perubahan apakah juga akan diam tidak meresponnya? Kita lihat episode selanjutnya. At least Pak Prabowo mendapatkan power dari luar PDI Perjuangan, Partai Moncong Putih. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.